Bagaimana jika jantungmu berdetak 300 kali per menit tanpa henti? Dalam menit pertama, tubuhmu syok, dalam jam pertama mulai gagal, tapi dalam 1000 tahun. Manusia berevolusi jadi spesies yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba jantungmu berdetak 300 kali per menit. Biasanya jantung normal berdetak 60-100 kali per menit. Kondisi ini disebut supraventricular tachycardia ekstrim. 5 menit kemudian, napasmu tersengal-sengal. Jantung berdetak terlalu cepat sehingga tidak sempat terisi darah penuh. Cardiac output menurun drastis meski detak jantung tinggi. Tubuhmu mulai kekurangan oksigen. 15 menit berlalu, tekanan darahmu turun berbahaya. Organ-organ vital tidak mendapat suplai darah yang cukup. Otak mulai pusing, ginjal kesulitan menyaring darah. Tubuhmu dalam mode survival. 30 menit, kondisi darurat medis. Dokter mencoba electrical cardioversion untuk mengembalikan ritme normal. Defibrilator disiapkan. Tapi dalam skenario ini, jantungmu terus berdetak 300 bpm. 1 jam berlalu, otot jantungmu mulai lelah ekstrem. Seperti lari sprint tanpa henti selama sejam. Cardiac output turun 60% dari normal. Tubuhmu masuk cardiogenic shock. 3 jam kemudian, gagal jantung akut dimulai. Cairan menumpuk di paru-paru, membuatmu semakin sulit bernapas. Edema pulmonari berkembang. Oksigen dalam darah turun drastis. 6 jam berlalu, ginjalmu mulai gagal. Perfusi ginjal buruk menyebabkan produksi urin menurun. Tubuh mulai menahan cairan dan elektrolit. Keseimbangan kimia tubuh terganggu. 12 jam, cardiogenic shock penuh. Tekanan darah sangat rendah, organ vital tidak mendapat darah cukup. Secara medis, ini adalah kondisi kritis yang biasanya fatal dalam hitungan jam. 1 hari berlalu, keajaiban, kamu masih bertahan hidup di ICU. Dokter menggunakan mechanical circulatory support, alat bantu sirkulasi untuk menjaga organ tetap mendapat darah. 3 hari kemudian, tubuhmu mulai adaptasi. Jantung mulai remodeling, mengubah struktur untuk mengatasi detak cepat. Dinding jantung menebal, ruang jantung membesar. 1 minggu, tubuh mengembangkan mekanisme kompensasi. Produksi sel darah merah meningkat untuk mengoptimalkan pengangkutan oksigen. Ginjal memproduksi eritropoietin lebih banyak. 2 minggu berlalu, jaringan kapiler baru terbentuk. Angiogenesis terjadi di seluruh tubuh untuk meningkatkan perfusi jaringan. Tubuh mencoba mengoptimalkan sistem sirkulasi. 1 bulan, jantungmu membesar 50% dari ukuran normal. Hypertrophic cardiomyopathy berkembang sebagai adaptasi. Meski membesar, efisiensi tetap rendah karena detak terlalu cepat. 3 bulan kemudian, tubuh mencapai adaptasi baru. Kamu bisa melakukan aktivitas ringan meski jantung tetap berdetak 300 kali per menit. Ini menjadi normal baru yang aneh. 6 bulan berlalu, gejala gagal jantung kronis muncul. Kelelahan konstan, pembengkakan kaki dan perut. Kualitas hidup menurun drastis meski tubuh sudah beradaptasi. 1 tahun, jantungmu rusak parah dan butuh transplantasi. Tapi daftar tunggu panjang dan tidak ada donor yang kompatibel. Pilihan terakhir adalah jantung buatan. 2 tahun kemudian, kamu hidup dengan jantung buatan. Total artificial heart menjaga sirkulasi. Hidup seperti cyborg, tergantung teknologi untuk bertahan. 5 tahun berlalu, fenomena aneh terjadi. Anak-anak mulai lahir dengan detak jantung naturally tinggi. Genetic adaptation mulai berkembang di populasi manusia. 10 tahun, generasi baru teradaptasi dengan detak jantung cepat. Natural selection favoritism fast heart rate. Survival of the fastest heart menjadi realitas evolusi baru. 20 tahun kemudian, masyarakat terbagi 2 populasi. Manusia jantung cepat dan jantung normal. Diskriminasi genetik mulai berkembang. 2 subspesies manusia emerging.
30 tahun berlalu, manusia jantung cepat mengembangkan refleks superhuman. Sirkulasi darah yang cepat meningkatkan respons neuromuskular. Reaction time 10 kali lebih cepat. 50 tahun, kemampuan kognitif meningkat drastis. Brain perfusion yang superior meningkatkan fungsi otak. Memori, processing speed, dan creativity semua enhanced. 75 tahun kemudian, manusia jantung cepat menjadi spesies dominan. Mereka outcompete manusia normal dalam segala aspek. Homo sapiens cardiacus lahir. 100 tahun, sistem kardiovaskular berevolusi sempurna. Jantung seperti high performance engine, efisien dalam kecepatan tinggi, evolutionary masterpiece. 150 tahun berlalu, manusia berkembang multiple jantung kecil di seluruh tubuh. Distributed circulation system menggantikan single heart system, redundancy untuk survival. 200 tahun, persepsi waktu berubah. Dengan sirkulasi super cepat, manusia experience life in fast forward. Satu hari terasa seperti seminggu bagi mereka. 300 tahun kemudian, peradaban menjadi hiperaktif. Kota dibangun untuk kecepatan, transportasi super cepat, everything accelerated. Society bergerak dalam hyperspeed. 500 tahun, masalah muncul. Konsumsi energi berlebihan. Manusia jantung cepat membutuhkan kalori 5 kali lebih banyak. Resources planet tidak sustainable. 50 tahun berlalu, masyarakat kolaps karena kebutuhan energi tidak terkendali. Civilization burning out seperti lilin yang terbakar terlalu cepat. Resource depletion total. 1000 tahun, evolusi berbalik arah. Tekanan survival memaksa jantung melambat lagi. Efficiency mengalahkan speed. Natural selection favor energy conservation. Kontraksi jantung 300 BPM tidak efektif. Diastolic filling time terlalu pendek, stroke volume menurun drastis. Jantung seperti pompa yang bekerja terlalu cepat. Perfusi organ menjadi buruk meski cardiac output tinggi. Distribusi darah tidak merata. Organ vital kekurangan supply adequate. Cellular hypoxia widespread. Sel-sel beralih ke metabolisme anaerob. Tanpa oksigen cukup, sel memproduksi energi melalui fermentasi. Lactic acid buildup menyebabkan fatigue dan kelemahan. Keseimbangan elektrolit terganggu parah. Sodium, potasium, kalsium tidak stabil. Muscle cramps, cardiac arrhythmias, dan neurological symptoms berkembang. Sistem saraf simpatis overaktivasi. Adrenalin dan noradrenalin flooding body. Stress response kronik menyebabkan kerusakan organ jangka panjang. Ventricular remodeling terjadi sebagai adaptasi. Bentuk ruang jantung berubah, wall stress meningkat. Paradoxically, efisiensi justru menurun. Mitokondria sel mulai gagal. Cellular powerhouses overwhelmed dengan demand energi tinggi. ATP production declining, cellular death accelerating. Oxidative stress massive. Free radicals damage cardiac muscle, blood vessels, dan organ lain. Antioxidant defenses overwhelmed, accelerated aging. Mutasi genetik berkembang untuk survival. DNA adaptations memungkinkan function dengan heart rate tinggi. Evolution in real time, genetic revolution. Ironi akhir, setelah 1000 tahun evolusi, manusia kembali ke detak jantung normal. Mereka realize bahwa efficiency lebih penting dari speed. Sometimes slower is better. Pelajaran yang butuh milenium untuk dipahami.